Saya Muhtar Effendi, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 051079826. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas tutorial yang pertama. Mata kuliahnya ialah analisis dan visualisasi data. Oke, untuk tugas yang pertama, soalnya seperti ini. Berikutnya adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Ada 50 datanya. Lalu gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Yang A, rata-rata kecepatan mobil. Yang B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. C-nya standar deviasi dari data jarak yang ditempuh mobil. Oke, sekarang kita buka aplikasi R-nya. Di sini kita sudah membuka aplikasi R-nya. Sekarang kita import terlebih dahulu data yang sudah diberikan. Oke, datanya sudah saya download sebelumnya. Oke, sekarang kita import. Ya, untuk datanya sudah tampil di sini. Untuk tugas pertama ialah yang A, mencari rata-rata kecepatan mobil. Untuk mencari rata-rata kecepatan mobil, kita harus panggil dulu ya datanya ya. Datanya cars. Oke, lalu kita cari min. Minnya itu rata-rata kecepatan ya. Min speed. Kita panggil. Min speed. Oke, untuk rata-rata kecepatannya ialah 15,4 km. Lalu yang B-nya ialah rata-rata jarak. Untuk rata-rata jarak berarti kita gunakan min dis. Yang dis ya. Oke, untuk min disnya yaitu rata-rata jarak ialah 42,98. Lalu yang ketiganya standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Di sini kita gunakan SD dis. SD itu standar deviasi ya. SD cars. Oke, untuk standar deviasinya ialah 25,77, kita bulatkan saja. 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama ialah kita harus membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Lalu kita interpretasikan scatter plot yang diperoleh. Lalu buat histogram untuk data kecepatan mobil. Lalu interpretasikan histogram yang diperoleh. Baik, sekarang kita mulai untuk di scatter plot terlebih dahulu. Untuk membuat scatter plot, kita masukkan fungsinya plot cars speed dis. Oke, lalu kita buat namanya min scatter plot
kecepatan plus jarak. Oke, lanjut kita buat X-lag-nya. Kecepatan kilometer per jam. Terus Y-lab sama dengan jarak. Lalu ke bawah lagi sama dengan kita buat 19. Lalu kita beri warna. Warnanya kita buat oke. Lalu kita enter jika sudah. Oke, di sini plotnya sudah berhasil kita buat ya. Untuk interpretasinya ialah terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Lalu semakin tinggi kecepatan mobil, semakin panjang jarak pengereman. Untuk pola ini cenderung linear meningkat meskipun ada sedikit penyebaran. Oke, lanjut kita untuk selanjutnya yang soal yang C, kita membuat histogram ya. Kurang lebih sama seperti yang ini, yang plot. Jadi kita buat saja histogram. Terus lalu main, ini jangan lupa. Histogram kecepatan. Lalu kita buat X-lab. X-labnya ialah kecepatan. Kilometer per jam. Oke, next lagi kita beri warna. Kita beli warna light blue aja ya. Lalu kita beri border. Bordernya kita beri black. Oke. Lalu kita enter. Oke, untuk histogram kecepatannya sudah berhasil kita buat. Untuk interpretasinya ialah distribusi kecepatan relatif menyebar di rentan 4 sampai 25 km per jam. Oke, tidak terlalu simetris, sedikit mencondong ke kanan. Lalu frekuensi terbesar berada di sekitar kecepatan menengah 10 sampai 20 km per jam. Kita ke nomor soal berikutnya atau nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya ialah 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Baik, kita kembali lagi ke R. Untuk mencari
Koefisien keragaman rumusnya ialah CV sama dengan standar deviasi dibagi min dikali 100% ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama itu kita cari yang matematika dulu ya. CV Map. Sama dengan 10 per 75 dikali 100. Untuk CV matematika koefisien keragaman matematikanya ialah 13,33% ya. Lalu kita yang bahasa Inggris. Yang Inggris ialah standar deviasinya 8, 70. Oke. 8, 70. Kita kalikan 100. Oke, untuk koefisien bahasa Inggrisnya ialah 11,43% aja ya, kita bulatkan. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Interpretasinya ialah nilai bahasa Inggris lebih konsisten, variasinya lebih kecil. Lalu untuk nilai matematika lebih bervariasi dibanding bahasa Inggris. Oke, untuk tugas ini sudah saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.